Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali. Di pertemuan hari ini saya akan mengulas mengenai desain kaligrafi mengenai aplikasi CorelDRAW. Baik, para pencinta kaligrafi semuanya, sekarang semakin bertambahnya eh, aplikasi dan berkembangnya teknologi. Jadi sekarang akan berbasis teknologi dan banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung kepada desain kaligrafi ya. Selain pada kemudian CorelDRAW, Adobe Photoshop dan lain sebagainya, juga aplikasi digital seperti kaligrafi kontemporer. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mendesain kaligrafi melalui aplikasi CorelDRAW. Baik, terlebih dahulu saya akan membuka dulu CorelDRAW-nya. Saya memakai dengan versi CorelDRAW 8. CorelDRAW Switch 2018 ini kan. Di dalam CorelDRAW ini terdiri dari beberapa eh, aplikasi ya, cabangnya seperti Corel Capture, Corel Connect, dan Font. Ini tentang huruf-huruf, Corel Photo Find, juga CorelDRAW. Nah, ini saya akan membuka pada CorelDRAW 2018 64 bit. Nah, karena CorelDRAW ini sangat mudah untuk mendesain kaligrafi maupun dekorasi, jadi saya memakai aplikasi ini. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi pendukung untuk desain kaligrafi, seperti saya pernah mendownload dengan yang namanya aplikasi Calc 2010, karena Calc 2010 ini bisa berfungsi pada Windows 10 maupun versi Windows 8. Tapi saya tidak menginstalnya karena saya lebih uh, suka menggunakan CorelDRAW ya. Ini Calc ini memang kalau pakai Windows 8 itu akan bisa masuk, akan support gitu. Kalau pakai Windows 11 itu tidak akan support gitu. Nah, untuk membuka CorelDRAW ini kita langsung skip saja karena saya menginstal CorelDRAW ini tidak melalui email, jadi langsung saja melalui aplikasi, tidak menyertakan email. Kalau menggunakan email itu bisa membuat akun CorelDRAW sendiri ya. Kalau saya tidak membuat akun sendiri di dalam CorelDRAW ini. Baik, untuk membuka CorelDRAW ini, memang ini CorelDRAW ini sangat berfungsi sekali untuk mendesain baik itu logo, huruf, kaligrafi maupun dekorasi. Nah, kalau sudah terbuka, kita membuka aplikasi CorelDRAW ini dengan mengklik New Document ya. New Document, dan ini ada bagian pilihan kertas ya. Bisa menggunakan letter, bisa menggunakan versi tabloid maupun kertas yang akan digunakan, misalnya foto, foto full screen. Di sini ada webinar dan ada A1, A2, A3, A4 sampai ukurannya ke R3 ya. Memang cukup lumayan. Desain Corel ini bisa membuat ke sebesar karton. Kenapa? Untuk membuat, nanti akan diberikan tutorial bagaimana cara untuk mendesain di karton melalui CorelDRAW. Nah, sekarang saya akan membuat tutorialnya dulu, bukan tutorialnya, langkah-langkah untuk membuat kaligrafi dalam bentuk font maupun dekorasi dalam bentuk kertas yang ukurannya legal saja. Oke, kita akan langsung diklik oke saja di sini. Nah, ini tampilannya portrait ya, bukan landscape. Kita akan di landscape dulu. Nah, ini legal. Nah, untuk pembuatan dekorasi, kita bisa untuk memilih dekorasi-dekorasi yang sudah disediakan oleh font dengan cara untuk mengklik di bagian text tool di sini ya. Di bagian text tool, kemudian diklik disimpan kursornya di layar pada ini, kemudian pilih font dekorasi yang sudah diinstal atau di-download. Nah, ini banyak, misalnya saya akan membuat dekorasi. Nah, ini ada yang namanya Bazaitun. Nah, ini kan dekorasi Byzantium ya. Nah, ini Byzantium ini adalah font sudah berbasis dekorasi. Misalnya saya akan mengetik huruf Z atau mengetik huruf C saja ya. Nah, ini huruf C, dekorasinya seperti apa. Nah, karena ini kelihatannya kecil, kalau memang tampilannya kecil, ini bisa untuk mengarahkan kursor ini ke bagian pixel. Nah, kemudian
kemudian bisa diperbesar posisi hurufnya. Nah, ini bentuk huruf C itu seperti ini. Nah, kemudian kita bisa untuk memilih macam-macam dekorasinya. Kemudian ada huruf N, huruf G, kemudian huruf L, huruf U, huruf atau huruf A saja. Ini huruf A ya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa digeser, kemudian bisa di copy paste atau dikopikan saja dengan menekan Ctrl C, Ctrl C, kemudian klik Ctrl V. Otomatis file sudah tercopy ya. Tercopy dengan setidaknya kita bisa untuk merubahnya dengan menggunakan huruf A tadi. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah bisa digeser dan untuk disinkronkan saja. Sinkronkan dengan menggunakan keyboard. Ya, seperti ini. Kemudian dikombinasikan. Setelah dikombinasikan bisa untuk mengcopy pastikannya dengan menekan Ctrl C, kemudian masuk ke Ctrl V. Lalu dibalikan posisi huruf, dibalikan ya posisinya menjadi seperti di posisinya. Lalu diatur dengan sendiri. Nah, memakai keyboard dengan perlahan karena dengan ukuran sekian mili. Setelah tampil seperti ini, kita bisa untuk membuat dekorasi. Ya, dekorasi sederhana saja untuk pemula. Nah, ini dekorasi ini bisa digrupkan dulu. Di grup ya, supaya tidak seasakan. Nah, ini bisa dibentuk dekorasi. Kalau sudah seperti ini, kita bisa untuk membuat kaligrafi dengan font ya di sini. Kita akan memilih font kaligrafi dengan yang kemarin pernah dibuat ya mengenai kaligrafinya. Sebentar, saya akan memilih di sini ya. Terus dideret ke atas. Namanya Quran kalau saya. Nah, ini ada ayat. Ada Quran 7. Coba ayat Quran saja ini coba ya. Huruf A. Tidak adanya. Ini saya akan mencoba atau untuk memperbesar huruf, kita bisa untuk memilih dengan posisi 100 ya supaya kelihatan. Saya akan mengambil ayat ini ya tadi. Ayat huruf F 5 tidak ada. M, kita memilih yang lain, font-fontnya yang cocok. Kita memilih tinggal untuk memilih, karena ini kaligrafinya adalah bentuk font, jadi dilakukan berdasarkan sistem font yang ada pada Windows yang sudah di copy paste atau diinstalkan di Windows. Ini kaligrafi Asmaul Husna saja ya dengan nama ini ya, supaya efisien karena waktu. Ini namanya adalah Al-Qahar. Coba di posisi digeser ke sini, perbesar, lalu disimpan di posisi tengah. Nah, ini seperti ini ya. Untuk melihat bagaimana cara untuk karena ini bayang-bayangnya kelihatan gitu ya, supaya bisa untuk membuat ini menjadi, kita membuat lingkaran dengan simetris dengan posisi huruf dan posisi bentuk itu disinkronkan saja ke sini.
disimetriskan ya. Nah, ini disimetriskan, kita bisa untuk eh, kemudian ini gitu ya, kemudian digeserkan saja ke sini posisinya. Nah, seperti gini. Kemudian digeser, tarik ke atas. Nah, kemudian bisa untuk memilih warna. Bentar. Untuk warna ini ada dua ya, pertama warna gambar dan warna huruf. Dan ini ada warnanya juga, bisa dirubah menjadi warna merah atau warna kuning atau warna hijau saja dia. Nah, seperti gini. Ini untuk mendesain. Nah, ini untuk bayang-bayang juga, ini bisa dihilangkan dengan cara membuat eh, apa namanya, lingkaran lagi dengan klik Ctrl C kemudian Ctrl V. Nah, ini kan otomatis bayangan yang belakangnya itu tidak tampil ya. Kita bisa untuk merubahnya. Nah, bisa diakal-akal ya, intinya diakal-akal supaya ini bisa ini kontrol Ctrl Z dulu. Kalau Ctrl Z itu difungsikan untuk mengembalikan ya. Nah, ini bisa di Ctrl X kemudian Ctrl V. Dan ini juga posisi ini supaya sinkron, artinya ya, supaya sinkron tadi bentuk huruf ini harus disesuaikan dengan ini. Nah, seperti gini ya contohnya. Kita tinggal untuk mengotak-atik keyboard dan perintah keyboard saja. Ya, mungkin seperti ini ya. Ini adalah desain kaligrafi Al-Qahar untuk sementara. Dan ini juga fontnya itu bisa dirubah. Ctrl X, Ctrl V. Ini kurang besar mungkin ya. Dan ini juga diatur. Ya, seperti gini. Jadi ukurannya jadi simetris ya antara posisi huruf, kemudian bentuk dan posisi. Apabila sudah membuat desain seperti ini kan posisinya landscape ya. Kita untuk bisa membuat grup, digrupkan dulu atau dikombinasikan dan membuat grup objek, diklik kanan kemudian grup objek diperkecil sesuai dengan ukuran kertas. Apabila mau membuat eh, posisinya vertikal, kita bisa untuk merubah kertasnya seperti gini ya. Kalau misalnya horizontal bisa untuk ke pinggir, dengan landscape ya, bisa dipilih saja kertasnya. Apabila sudah jadi seperti ini, kita untuk bisa untuk mengekspor ya. Mengekspor ini ada sedikit kurang simetris. Di ungroup saja kalau misalnya tidak simetris. Kemudian disimetriskan posisi huruf. Tinggal ditarik ke atas ya, seperti ini. Kalau misalnya baca kolateral ini harus memiliki, harus benar-benar di fokus ya. Nah, seperti ini. Apabila sudah jadi seperti ini, ya kita bisa untuk di
di grup, lalu pilih file, lalu pilih ekspor, pilih file ekspor di sini ya ekspor. Adalah apakah mau dibentuk PNG atau JPG? Ya, kalau pilih JPG tinggal pilih JPG, kalau misalnya PNG pilih PNG. Kalau PNG itu bisa tembus tembus ya. Tinggal diekspor saja. Nah, diekspor di file atau di folder yang sudah yang di folder atau file. Ya, setelah menunggu ekspor, kita bisa untuk melihat membuka dokumennya ini. Dokumennya tadi disimpan di mana ya? Ekspor. Nah, di bagian kontemporer namanya. Kita bisa dibuka di bagian kontemporer. Nah, ini kontemporer ada. Nah, ini sudah jadi. Ini sudah jadi, kita bisa untuk melihatnya bagaimana hasilnya kita dengan membuka di bagian foto. Ya, seperti ini. Dan kita untuk siap untuk mencetak atau membuat desain yang lain. Membuat desain atau membuat desain di kertas HPS untuk diperbanyak atau difotokopi ya seperti ini. Nah, ini Corel ini seperti gini ya. Selain membuat dekorasi juga bisa membuat yang namanya logo-logo. Ya, logo nanti tutorialnya akan akan bagaimana cara untuk membuat logo, membuat desain logo, huruf, lain sebagainya. Mungkin tutorial ini dicukupkan dulu sekian jam mengenai bagaimana cara untuk bekerja mendesain kaligrafi di aplikasi CorelDRAW. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.